Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, hidayah-Nya, sehingga kita bisa menjalankan salah satu perintahnya yang agung, yaitu thalabul ilm, ya, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu-ilmu kita, Allah tambahkan pemahaman kita, Allah tambahkan kekuatan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tema yang akan kita kaji adalah tentang kelompok atau orang-orang yang diancam dengan siksa atau azab di alam kubur, ya. Sebagaimana yang kita imani bersama bahwa setelah kehidupan dunia ini selesai akan ada yang namanya alam barzakh, ya, atau alam kubur, ya. Itulah tempat kediaman pertama di alam akhirat, ya. Jadi kalau seseorang selamat dari ujian kubur ini, ya, dari cobaan di alam kubur ini, dia akan selamat dan akan merasakan kehidupan yang senang di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, jika ia tidak selamat di alam kubur, ya, dia tidak lolos dari ujian kubur, ya, maka dia akan merasakan kehidupan yang sengsara di akhirat nanti, ya. Jadi siksa kubur ini benar adanya dan diimani, ya. Harus kita imani, ya. Dan hadis-hadis, ayat-ayat yang akan disebutkan ini juga menunjukkan sekaligus bahwa azab kubur itu benar-benar ada dan harus kita imani, ya. Di antara azab-azab kubur yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama adalah azab bagi orang-orang musyrikin wal kafirin, ya. Yang pertama adalah azab bagi orang-orang kafir wal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan pengikutnya di dalam surah Mu'min ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ditampakkan api neraka pada pagi dan petang, ya. Dan pada saat terjadinya kiamat, maka dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, ya. Jadi pada saat di alam kubur, ya, Fir'aun, ya, dan pengikutnya sudah mendapatkan azab, yaitu berupa ditampakkannya api neraka, ya. Dan di sini terjadinya
di alam barzah atau di alam kubur. Ya. Hal ini dikuatkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal asyi." Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, ya, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya di waktu pagi dan sore. Ya. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Ya. Bila dia nanti termasuk calon penghuni surga, maka yang akan ditampakkan adalah surga. Ya. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Ya. Maka siapa yang calon penduduk neraka, maka akan ditampakkannya neraka bagi dia. Ya. Jadi di alam kubur itu ada yang namanya azab, ada juga nikmatnya, ya. Azab bagi orang-orang kafirin wal musyrikin, ya, yaitu ditampakkannya api neraka di waktu pagi dan sore, ya. Kemudian terkait azabnya orang-orang musyrikin juga diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, di mana beliau pernah menceritakan pada saat Rasulullah SAW berada di area kebun Bani Najjar, ya. Dan di sana terdapat 4 sampai 6 kuburan, ya. Lantas beliau bertanya kepada salah seorang di antara mereka, "May ya'rifu ashab hadhil aqbar?" Siapa yang tahu tentang penghuni makam-makam ini, kuburan ini, ya. Maka salah seorang pemuda menjawab, "Saya." Ya. Kapan mereka meninggal? Ya, dalam kondisi apa mereka meninggal atau kapan mereka meninggal? Maka dijawab, "Matu fil isyraq." Ya. Mereka seluruhnya meninggal di masa kemusyrikan, ya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil ummata tubtala fi kuburiha." Sesungguhnya penghuni makam-makam ini akan diuji di kuburnya, ya. Falaula alla tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri alladzi asma'u minhu. Kalau seandainya aku tidak khawatir, ya, nantinya kalian tidak mau saling menguburkan, aku akan meminta kepada Allah agar kalian bisa mendengar azab kubur seperti yang aku dengar darinya. Ya. Jadi pada saat itu, ya, penghuni kubur itu sedang diazab, sedang disiksa. Kenapa? Karena kesyirikan, ya, mereka mati dalam keadaan syirik, ya. Ini yang pertama, ya, kelompok yang terancam akan mendapatkan azab kubur, yaitu orang-orang kafir wal musyrikin, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafikin, ya, yaitu mereka yang menampakkan keimanan akan tetapi menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, ya, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kejahatannya, ya. Ini sifat mereka itu banyak, ya, digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Seperti suka mengolok-olok Allah, ya, mengolok-olok Rasulullah SAW, ya, mengolok-olok ajaran-ajaran Islam, ya, membenci Rasulullah SAW, membenci syariah yang datang dari Rasulullah SAW, ya, gak seneng kalau Islam dan kaum muslimin ini maju, ya, seneng kalau Islam ini mundur. Nah, ini orang-orang munafikin yang seperti ini, ya. Giliran orang-orang Islam, ya,
yang maju, ya, yang menang mereka diam, sedih, ya. Tapi giliran orang-orang Islam terpukul, giringan orang-orang Islam disudutkan, mereka teriak-teriak bangga, ya. Ini tentang azab mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Di antara orang-orang Arab Baduy yang ada di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, ya. Dan juga ada di antara penduduk Madinah, ya. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya, yang kamu wahai Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami tahu, ya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, ya. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marratain, mereka akan disiksa 2 kali, itu siksa di dunia dan siksa di alam kubur, ya. Jadi orang-orang munafik di dunia mereka akan dihukum, ya, akan terbongkar kemunafikannya. Di akhirat, di alam kubur mereka akan disiksa, ya. Dan juga di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, Rasulullah SAW bersabda, wa ammal munafiq wal kafir. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, mayitnya di alam kubur, ya, fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Ya, akan ditanya mereka, ya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, ya. Dia akan menjawab, aku enggak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, ya. Fayuqal, maka dikatakan la daroita wala tanita, engkau tidak mau tahu, ya, dan tidak mau mengikuti apa yang kamu tahu, ya. Wa yudrabu bimaqariq, ya, min hadidin darbatan fayusihu sayhah yasma'uha mayyalihi ghairu thaqalain, ya. Kemudian ia dipukul dengan palu besi, ya. Lalu ia menjerit dengan jeritan yang sangat keras, ya, hingga terdengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali golongan jin dan manusia, ya. Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik di alam kubur akan dibegitukan. Mereka akan dipukul dengan palu besi sampai mereka menjerit-jerit, ya, dan terdengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin, ya. Ini ya kelompok yang kedua, ya, yaitu orang-orang munafik, ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang terancam dengan azab kubur adalah orang-orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil, ya. Ini banyak, ya, yang melakukan seperti ini, ya, sembarangan, ya, buang air kecil tanpa memperhatikan setelah itu dibersihkan atau tidak dibersihkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka, yang keempat adalah mereka yang suka mengadu domba, memprovokasi, namimah, ya, menyampaikan omongan orang lain disampaikan kepada orang lain lagi dengan tujuan merusak, ya, membuat gaduh, ya. Ini juga termasuk yang diancam dengan azab kubur, ya. Tentang 2 kelompok ini Rasulullah SAW bersabda pada saat beliau melewati 2 kuburan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir
amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, diazab, ya. Mereka disiksa menurut pandangan mereka bukan karena satu dosa besar, padahal itu termasuk dosa besar, ya. Salah satunya yaitu yang suka berbuat namimah, mengadu domba, memprovokasi, ya. Sedang yang satunya lagi dia tidak bersuci dari air kencingnya, ya. Jadi ini perbuatan yang harus kita perhatikan, ya. Kehidupan sehari-hari kita ini jangan dianggap ringan, jangan dianggap sepele, ya. Harus dibersihkan, ya, dari pakaiannya dan lain sebagainya, ya, dari sisa-sisa atau bekas dari buang air kecil ini, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabr minhu." Bersihkanlah diri kalian dari air kencing karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari bekas air kencing itu, ya. Kemudian selanjutnya kelompok yang terancam dengan azab kubur, ya, adalah orang-orang yang bergibah, ya, yang menggunjing, ya, ngegosip, ya, membicarakan atau mengisyaratkan aib orang lain, keburukan orang lain, ya. Seneng kalau ada kelemahan orang lain, gak bisa menahan lisan, gak bisa menahan mulut, ya, kalau ada aib orang lain gak diceritakan kepada orang lain, ya. Puas kalau udah nyeritain keburukan orang lain, kelemahan orang lain itu, ya. Nah ini hati-hati yang begini, ya, terancam dengan azab kubur, ya. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma araja bi Rabbi azza wajal marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa suduruhum." Ya. Ketika dimi'rajkan, ya, naik ke langit, aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga, ya. Lantas mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku tersebut, ya. Faqultu, aku mengatakan, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai malaikat Jibril, ya. Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang memakan daging-daging manusia, ya, yaitu ghibah, ya, berbuat ghibah, ya, dan mencemarkan kehormatan orang lain, ya. Jadi hati-hati, ya, sedang kongko-kongko tentang halakoh gitu kan, sedang usroh, tahu-tahu nyimpang ke ghibah, ya, menjelekan keburukan orang lain, baik keburukan fisik, keburukan agama, keburukan apapun, ya, tanpa ada kebutuhan yang memang betul-betul diperlukan untuk diinformasikan, ya. Hati-hati ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang menyebarkan kebohongan, ya, yang menyebarkan kedustaan, ya, berita palsu dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu wa idza akharu qa'imun alaihi bikaluib min hadid." Lalu kami pergi, ya, dan menjumpai seseorang yang sedang berbaring, terlentang, ya. Sementara di sampingnya ada orang yang berdiri sambil membawa jangkar besi, ya. Jadi dia terlentang, di sampingnya ada seseorang yang membawa jangkar besi, ya. Wa idza huwa yati ada syiqai wajhihi
fayusharshiru sidqahu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa aynahu ila qafah. Ya. Kemudian orang yang di sampingnya itu yang membawa jangkar besi itu mendekati satu sisi wajah yang sedang terlentang tadi, yang berbaring tadi. Ya. Lalu merobek rahang mulutnya sampai ke tungkuknya dengan jangkar besi itu. Ya. Lalu merobek hidungnya sampai ke tengkuknya. Ya, lalu merobek matanya sampai ke tengkuknya. Ya. Itu yang sebelahnya, ya. Kemudian pindah ke sisi sebelahnya. Begitu juga melakukan hal yang sama. Ya. Maka di hadis itu dijelaskan siapa orang itu, ya, fa innahu ar-rajulu yaldu min baitihi fayakdzibul kadzibah tablughul afaq. Ya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya pada pagi hari, ya, yang kerjaannya adalah mengumbar kebohongan kemana-mana, ya. Nyebarin kedustaan, nyebarin kebohongan, nyebarin yang hoax, ya, disebar, diviralkan oleh dia. Nah, ini yang terancam dengan azab kubur, ya, dan azabnya sangat sadis sekali, ya, ngeri sekali, ya. Kemudian yang selanjutnya, kelompok atau orang yang terancam dengan azab kubur adalah mayit yang diratapi oleh keluarganya, ya, atau niyahah, ya. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Ya, dalam riwayat yang lain, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Mayit itu akan diazab kuburnya dengan sebab ratapan keluarga atasnya. Ya. Jadi mayit yang diratapi oleh keluarga ini termasuk sebab, ya, sang mayit itu akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa di dalam kubur, ya. Dan yang dimaksud dengan ratapan ini adalah ratapan yang terlarang, ya, berlebih-lebihan, ya, sampai menampar pipi misalnya, merobek-robek baju, ya, berteriak-teriak dengan histeris, ya, seakan-akan dia tidak rela, tidak ridho, ya, Allah Subhanahu wa taala wafatkan orang yang dicintainya, tidak menerima qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dimaksud dengan ratapan atau niyahah ini. Ya. Kalau hanya menangis, ya, sedih, mengeluarkan, meneteskan air mata, itu tidak termasuk, ya, ke dalam ancaman yang ada di dalam hadis ini. Artinya tidak menjadi penyebab bahwa sang mayit itu mendapatkan siksa karenanya. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, juga pernah ketika anaknya wafat, beliau meneteskan air mata. Ya. Karena itu salah seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, mengapa Anda menangis ya Rasulullah? Ya. Maka beliau menjawab, ya ibna Aufin innaha rahmah. Ya, wahai Ibnu Auf, ya, sesungguhnya ini adalah rahmah, ya, tangisan kasih sayang. Ya. Innal aina tadma wal qalba yahzan, ya, wala naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzun. Kedua mata boleh mencucurkan air mata, ya, hati boleh sedih, ya. Hanya kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kami dengan perpisahan ini pastilah bersedih, ya. Jadi sedih dengan hanya menangis, meneteskan air mata karena orang yang dicintainya wafat, itu tidak menjadi sebab sang mayit diazab atau disiksa, ya. Kemudian juga
kalau sang mayit ya ketika sebelum meninggal itu sudah memberikan peringatan kepada keluarganya jangan sampai meratapinya, tetapi keluarganya tetap meratapinya, ini pun tidak menjadi sebab ya disiksa atau diazab di alam kubur sang mayit itu, karena sudah mengingatkan. Ya, jadi kalau dia malah memerintahkan, ya itu dia yang akan disiksa, atau tidak mencegahnya, padahal dia tahu bahwa kebiasaannya adalah begitu. Ya, pasti setiap ada yang wafat misalkan pasti diratapi, histeris, ya. Ya ini harus diberikan pengingat. Ya. Kemudian selanjutnya kelompok yang terancam dengan azab ya di alam kubur adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ana binisa'in tanhashu yadha thadiyahunna al-hayyat." Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara mereka dicabik-cabik oleh ular yang ganas. Ya. Faqultu ma balu haula. Maka aku bertanya, kenapa mereka bisa begitu? Faqala allawati yamna'na auladahunna albanahunna. Lantas malaikat menjawab, mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan yang syar'i. Ya, bukan karena sakit, ya, bukan karena memberikan bukan karena maldharat sang bayi. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya. Dan ancaman hadis ini menurut para ulama, ya, itu kalau seorang ibu itu sengaja ya memang betul-betul menghalangi anaknya mendapatkan nutrisi ASI. Ya. Tapi kalau sang ibu dia tidak mau menyusui, lantas dia meminta orang lain untuk menyusui anaknya, ya, dan diberikan upah ibu yang menyusui itu, maka dalam hal ini tidak termasuk ke dalam ancaman ini. Termasuk yang dibolehkan berarti. Ya. Asalkan sang suami mengizinkannya, sang bayi mau menyusuinya dan tidak memadaratkan sang bayi. Ya, jadi hal ini dibolehkan dan tidak termasuk ya, seorang wanita yang akan diancam dengan azab neraka. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah para pemakan riba, ya, atau orang-orang yang bermuamalah ribawi. Ya. Ini juga kelompok orang yang terancam dengan azab kubur. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengisahkan bahwasanya beliau didatangi oleh dua malaikat. Ya, lalu mereka mengatakan, mari ikut bersama kami. Ya. Ikutlah Rasulullah SAW dengan malaikat itu. Ya. Hingga akhirnya sampailah di satu sungai darah. Ya. Di tengah sungai darah itu ada seseorang yang sedang berenang. Ya. Sementara di pinggir sungai itu, ya, ada seseorang yang di hadapannya, di depannya banyak bebatuan, banyak batu, ya. Dan ia sedang memandang kepada orang yang sedang berenang di tengah sungai darah itu. Ya. Jika orang yang sedang berenang tadi mau ke tepi, ya, maka laki-laki yang ada di pinggir ya sungai itu yang sedang berada di hadapan batu-batu itu, dia mengambil batu lantas melempari mulutnya dengan batu. Ya, jadi yang sedang berenang itu mau ke tepi dilempari dengan batu.
ya, mulutnya sampai terjejal penuh mulutnya, ya. Sehingga yang berenang itu ke tengah lagi, balik lagi. Ketika mau menepi lagi, dilempari lagi dengan batu, ya. Begitu seterusnya, ya. Dan dikatakan di akhir hadis itu bahwa yang berenang itu, ya, adalah pemakan riba, ya, atau orang-orang yang bermuamalah dengan ribawi, ya. Jadi ini harus kita perhatikan, ya, dalam hal ini, ya, dalam hal muamalah, ya, harus berhati-hati dengan riba. Selain dia merugikan kita di dunia, ya, juga dia akan merugikan kita di akhirat nanti, ya. Yang terakhir, ya, adalah para pezina, ya. Mereka orang-orang yang terancam akan mendapatkan azab neraka, ya. Mereka yang melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan yang sah, ya, serta dilakukan dengan keinginan sendiri, bukan karena dipaksa, ya, bukan karena subhat, bukan, ya, betul-betul dia melakukannya, ya. Yang begini nih akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, ya. Di dunia dia akan dihukum dengan hukuman had, ya. Bagi yang bujang yang belum pernah menikah, dia akan dicambuk dengan 100 kali, ya, kemudian diasingkan. Yang sudah menikah dia akan dirajam sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati dia, ya. Adapun siksa di azab kubur, ya, di akhirat bagi para pezina, Rasulullah SAW menceritakan tentang mereka ketika dibawa oleh malaikat, diperlihatkan keadaan mereka. Ketika beliau sampai ke diperlihatkan satu tempat, ya, di mana tempat untuk memasak, ya, yang bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar, ya. Ketika dilihat di dalamnya dan di bawahnya ada api, ya. Di bawahnya ada api tungku, ya. Di dalam tempat tadi itu, di situ ada laki-laki dan perempuan di dalamnya, telanjang, keadaannya telanjang, ya. Ketika api membesar, ya, di bawahnya itu, ketika apinya yang di bawah membesar, maka orang yang ada di dalam itu mau keluar, ya. Kalau sedang masa itu sedang mendidih gitu kan, air yang keluar, ya, akan keluar itu, ya. Ketika apinya ngecil, mereka masuk lagi, ya. Begitu seterusnya mereka disiksa di azab kubur, ya. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa mereka itu ya Jibril, ya. Wa ammar rijalu wan nisa'u al-uratu alladzina fi misli bina'it tanur fa innahum az-zunatu waz-zawani, ya. Orang-orang yang engkau lihat tadi itu, yang ada di tempat tadi itu, laki-laki dan perempuan yang telanjang itu, mereka itu adalah para pezina, para pelacur, ya. Ini, ya, ancaman buat mereka para pezina. Naudzubillah min dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perbuatan itu, ya. Gimana kalau mereka sudah mendapatkan hukum had di dunia, ya? Maka di dalam hadis disebutkan wa man asaba min dzalika syai'an fayu'ika fa'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allahu fa huwa ilallahi in syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqaba fabayanahu ala dzalika. Siapa saja yang melanggar satu dosa lalu diberikan hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah, ya, atau penghapus dosanya, ya. Mudah-mudahan di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, ini yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, terkait dengan beberapa golongan atau orang-orang yang diancam dengan siksa kubur, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan kita, melindungi kita dari azab kubur yang sangat mengerikan ini, ya. Karena itu perbanyaklah berdoa kepada Allah, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun, ya, yang telah dijamin masuk surga, beliau senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur ini, ya. Beliau senantiasa berdoa dalam tasyahudnya, dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan siksa di dalam kubur. Ya, wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.